Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat yang ke-12, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-12 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Qul liman ma fis samawati wal ard. Milik siapakah apa yang ada di langit dan bumi. Qul, katakanlah lillahi, kataba ala nafsihi rahmah. Lillahi, milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, dia telah menetapkan atas dirinya rahmat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minuna. Orang-orang yang merugikan diri mereka, maka mereka itu tidak beriman. Kira-kira seperti itulah terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-12. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memerintahkan untuk melakukan perjalanan dengan tujuan merenung dan berpikir, diperintahkannya pula agar hendaknya dalam perjalanan itu direnungkan ciptaan-ciptaannya sehingga dapat dicapai kesimpulan tentang keniscayaan hari kemudian serta keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kemarin, ayat yang ke-11 di atasnya bisa dilihat, Qul, katakanlah olehmu, siru fil ardi, berjalanlah kalian di bumi. Sumanzuru, kemudian perhatikanlah oleh kalian, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimanakah kesudahan orang-orang yang mendustakan para nabi dan para rasul. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah untuk berjalan, katakanlah bertamasya, berwisata sembari memperhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimanakah kesudahan daripada orang-orang yang mendustakan nabi dan rasul, yaitu Allah binasakan mereka seperti kaum Ad, Fir'aun dan lain sebagainya. Setelah mereka memperhatikan itu, maka akan terjadi perenungan di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, bahwa hanya Allah lah sang pencipta, bahwa Allah zat yang maha berkuasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, Qul liman ma fis samawati wal ard.
Katakanlah olehmu, liman, milik siapakah? Ya, man itu siapa? Jadi seolah bertanya, ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, liman ma fis samawati wal ard. Milik siapakah apa-apa yang berada di langit dan bumi? Kul, katakanlah, lillahi, milik Allah. In lam yakuluhu, maka jika mereka tidak mengatakannya akan Allah, lama la jawaba ghairuhu, maka tidak ada jawabannya selain Allah. Memang ini apa-apa yang ada di langit dan di bumi tidak lain dan tidak bukan adalah milik Allah, bukan milik yang lain. Hanya milik Allah lah. Ma fis samawati wal ard. Kul liman ma fis samawati wal ard, kul lillahi. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah lillahi, milik Allah. Perhatikan kata-kata lillahi. Kata-kata lillahi tolong diperhatikan. Di sini disebut secara tegas ketundukan dan ketaatan mereka, walau redaksinya dalam bentuk pertanyaan. Liman, milik siapakah? Itu kan pertanyaan. Lillahi yang artinya adalah kepunyaan Allah, menunjukkan bahwa mereka semua adalah milik Allah. Mereka semua yang ada di langit, mereka semua yang ada di bumi milik Allah. Perhatikan huruf lam di dalam kata-kata lillahi. Huruf lam dibaca lillahi. Pada kata lillahi bermakna milik. Liman, milik siapakah? Lillahi, milik Allah. Kepemilikan mengantar kepada ibadah. Dan kalau semua yang berada di langit dan di bumi adalah milik Allah, dalam berarti beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah. Maka tidak satu pun yang wajar disembah, karena selain Allah bukan pemilik, tetapi sesuatu yang dimiliki. Kita ini adalah sesuatu yang dimiliki. Langit dan bumi adalah sesuatu yang dimiliki. Apapun yang ada di alam zagat raya ini, apapun bentuknya, sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Selanjutnya, kalau segala sesuatu adalah milik Allah, maka itu berarti mereka semua pasti akan kembali kepada pemilik tunggal, yakni kembali kepada Allah. Dan ketika itu semua makhluk bertanggung jawab akan memperoleh balasan atau ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan mengumpulkan kita. Masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan hidup di dunia. Kataba alan nafsihi qada alan nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya akan rahmat. Allah telah menetapkan atas dirinya akan kasih sayang. Qada alan nafsihi rahmat. Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat.
fadlan minhu, yaitu anugerah dari Allah, wa fihi, dan bermula di dalam kata-kata atau lafaz kataba talattufun fi du'aihim, ada seruan yang sangat lembut di dalam mengajak mereka ilal iman, untuk iman. Kataballahu kataba ala nafsihi rahmat, dia Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat, mengandung isyarat tentang rahmatnya Allah. Ini perlu, karena ayat sebelumnya mengandung semacam ancaman, sehingga dengan pernyataan ini diketahui bahwa ancaman bahkan siksa yang akan dijatuhkannya bukan disebabkan karena dia tidak memiliki kasih dan sayang, akan tetapi ancaman itu karena kasihnya, karena cintanya Allah kepada makhluknya. Dengan ancaman itu diharapkan hati orang-orang yang berdosa akan tergugah untuk bertobat guna meraih rahmat tersebut. Jadi salah satu di dalam apa yang ada di dalam Al-Quran adalah inzar, yaitu memberikan peringatan. Salah satu peringatan itu dalam bentuk ancaman-ancaman Allah. Ancaman tersebut bukan karena Allah sangat sangat murka segala macam, sangat tidak berkasih sayang. Justru ancaman itu sangat sayangnya Allah kepada kita. Sama dengan seorang ayah ketika mengancam anaknya yang bandel, kan begitu? Apakah karena kita sangat kejam kepada anak kita? Bukan karena cinta dan sayang kita kepada anak. Kita mengancam, awas ya, kalau narkoba maka gua nggak akan tebus, biarin lo busuk di dalam penjara. Itu artinya bahwa karena kita saking cinta dan sayangnya kepada anak, agar anak itu tidak melakukan perbuatan narkoba. Jadi Allah seperti itu. Ancaman Allah adalah karena cinta dan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya. Liyazma'annakum ila yaumil qiyamati, sungguh kami akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, liyujazikum bi a'malikum, agar Allah memberikan balasan dengan amal perbuatan kalian. Amalnya yang baik akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan, amal yang buruk akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. La raiba syakka, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum, bermula orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Anfusahum, diri mereka sendiri. Alladzina khasiru, bermula orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bita'ridiha, dengan menjerumuskan dirinya, lil azab, kepada azab. Fahum la yu'minun, maka bermula mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Allah sudah kasih kisi-kisi tentang keselamatan hidup di akhirat, tetapi tidak diindahkan oleh mereka. Itulah orang-orang yang merugi. Allah ajarkan kita untuk bagaimana caranya biar kita masuk ke dalam surganya Allah, agar kita terhindar daripada api neraka. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dijalankan oleh mereka. Artinya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Mubtada'un khabaruhu fahum la yu'minun. Ini coba kita singgung
di dalam tafsir Jalalain dikemukakan alladzina khasiruna anfusahum, bermula orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Alladzina itu menjadi mubtada. Fahum, maka bermula mereka, humnya itu kembali kepada alladzina khasiruna anfusahum, maka bermula mereka la yu'minuna, itu tidak beriman. Jadi alladzina itu adalah mubtadanya, khobarnya la yu'minun adalah mereka tidak beriman. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, la yu'minun adalah orang-orang yang tidak beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, apa sih itu mubtada? Coba kita singgung sebentar yang dimaksud dengan mubtada khabar. Mubtada secara bahasa artinya adalah yang berada di awal. Alladzina itu di awal kalimat. Ya. Sedangkan secara istilah mubtada adalah setiap isim atau kata benda yang berada pada awal kalimat. Alladzina itu kan isim. Asal mubtada adalah ma'rifat atau mubtada adalah isim ma'rifat. Alladzina ada al. Ciri-ciri isim ma'rifat masuknya alif dan lam. Mubtada itu wajib didahulukan. Di antaranya apabila mubtada yang menyerupai isim syarat. Contoh, alladzi yafuzu falahu jaizatun. Yang menang maka baginya piala, untuknya piala. Jadi ada isim syarat. Maka ketika ada isim syarat perlu jawab syarat. Orang-orang yang menang maka jawab syaratnya, maka bagi orang yang menang tersebut mendapatkan piala. Kita lihat, coba alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Maka, nah, itu jawab syaratnya. Maka la yu'minun, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Alladzina isim syarat. Ketika ada isim syarat maka dia perlu jawab syarat. Jawabnya alladzina khasiruna anfusahum la yu'minun. Jawabnya adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak beriman. Kemudian sebutkan alladzina mubtada, khobarnya adalah la yu'minun. Mereka tidak beriman. Antara mubtada dan khobar harus sesuai di dalam hal sebagai berikut. Di dalam mufradnya, mubtadanya mufrad, khobarnya kudu mufrad. Tasniyahnya, jamaknya, muannasnya dan muzakkarnya. Alladzina orang-orang itu jamak. Maka khobarnya juga kudu jamak. La yu'minuna, mereka tidak. Mereka itu adalah jamak. Jadi harus sama. Mubtada'nya jamak, khobarnya juga kudu jamak. Mubtada terbagi mubtada zohir dan mubtada domir. Dalam terjemahan tafsir Jalalain yang berbahasa Jawa, pahum maka utawi wong akeh. Pahum, hum itu kalau bahasa Jawa wong akeh, maksudnya orang banyak. Itu mubtada. Di sini dia menjadi domir yang kembali kepada alladzina khasiru anfusahum. Maka bermula mereka, yaitu alladzina khasiru anfusahum la yu'minuna, iku orang anak ngimanaken.
Jadi orang anak ngimanakan itu adalah menjadi khabar. Fahum maka utawi wong akeh la yu'minuna iku orang anak ngimanakan. Hum kata hum kembali kepada alladzina khasiru anfusahum. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Intinya yang bisa kita ambil daripada Al-An'am ayat 12, janganlah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugikan diri kita sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri la yu'minun, hakikatnya dia tidak beriman. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.